Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah direkam nih. Oke, saya mau ngasih tugas. Tugas buat nilai praktek itu membuat grafik sinus kosinus. Kalau di Kuiper udah saya kasih, tapi belum semua ya yang mengerjakan ya. Nanti saya tagih minggu depan terakhir. Nah ini namanya GeoGebra. Ini sebenarnya pengembangan dari kalkulator grafik ya. Di sini kelihatan nggak ini saya nunjuk apa? Kelihatan. Nah ya, tempat kalian nulis ada di sini input. Nah ini misalkan kalian ingin tahu grafik sinus, tulis aja sin x. Tuh, gambarnya udah jadi. Kalau udah di enter, ini pasti di sini muncul fx sama dengan sin x. Ini grafik dari sinus. Sinus itu dimulai dari 0, terus naik sampai maksimal 1. Biasanya kan kita pakai sudut ya. Kalau di sini pakai radian. Tahu radian? Radian itu ukuran sudut. Nih, 1 radian itu kalau diukur adalah ini 0 sampai apa ini teh? 3,1. Ntar atau kalau kalian ingin tahu itu koordinatnya berapa ya. Di sini lihat ada titik singgung ya. Intersect ini titik singgung. Klik ininya, grafik fx-nya, klik sumbu apa ini? Sumbu x. Klik X. agak loading. Nah, ini koordinatnya A adalah 3,14,0. Ini pakai pembulatan ya. Karena GeoGebra itu hanyalah alat bantu. Nilai pi sebenarnya itu 3,14 dan seterusnya tanpa ujung. Di sini dibulatkan aja jadi 3,14. Berarti 1 pi itu sama dengan berapa? 3,14. Ya, pi itu 3,14 panjangnya. Kalau diubah lagi ke sudut, ini 0 derajat. Terus 0 derajat. Ini 0 ya. Saya kasih titik dulu atau ya. Ini di 0. Ini di setengah tribun sih. Setengah. Ya di situ. Nah, ini di setengah. Terus 1. Oh. Istimewa teh di mana lagi? Kira-kira aja ya. 1,4 di sini kira-kira di sini. Di sini ada setengah akar 2. Terus kira-kira di sebelah sini ada setengah akar 3 dan puncaknya di 1. Biar ingat saya tuliskan di sini ya. Yang ini sin 0 sama dengan 0. Yang ini sin 0 sama dengan 0. Yang ini koordinatnya sin berapa? 30 sama dengan berapa? 1 per 2. Ya, setengah. Oke, yang ini sin berapa ini? Sin 45 sama dengan 1/2
Ini bentuk akarnya tidak ada. Saya tulis gini boleh ya, dalam kurung pangkat nah ini sin 45 adalah setengah akar 2. Akar 2 itu pangkat setengah ya. Terus di sini saya tulis di agak atas biar gak bingung. Ini ada sin berapa ini? 60. Sin 60 sama dengan berapa? Setengah akar 3. 1/2 Dalam kurung 3. ya, Setengah. pangkat. Dan yang terakhir, sin berapa yang satu? Sin 90. Sin 90 sama dengan 1. Oke. Ini di kuadran 1. Kuadran 1 itu sampai 90. Nanti ke kuadran 2, dia akan berulang lagi. Nah, ini di sini ada berapa? Sin 60. Gimana cara nyebutin di kuadran 2? Sampai sini itu 180 ya. Berarti yang sejajar dengan ini 180 dikurang 30 atau 150. Yang sejajar dengan ini apa? 180 dikurang 45 berapa? 90. 180 dikurang 45, 135. Terus yang sejajar ini 180 dikurang 60. berapa? 120. 20. Oke ya, berarti udah ngerti ya. Nah, saya mau ngejelasin perubahan transformasi dari ini ya. Bagaimana gambar sinusnya kalau X-nya kita kalikan dengan 2, jadi sin 2X. Kira-kira gimana gambarnya? Ini belum saya enter, nih belum berubah. Apakah akan jadi lebih tinggi atau kayak gimana? Nggak tahu. Nggak tahu, kita enter ya. Ya. Nah ini. Setelah Lebih pendek. enter, bukan lebih tinggi. Tadi itu, ulang lagi ya. Nih, tadi satu, kecilin biar kelihatan. Yes. Ini harus kembali ke sini dulu ya. 2pi atau satu gelombang itu satu puncak, satu lembah. Ini sampai di sini ya. Hanya di sini kan. Ketika X-nya jadi 2, maka satu gelombang itu menjadi satu gunung, satu lembah, satu gunung, satu lembah. Berarti dia dua kali lipat. Geraknya jadi lebih cepat gitu. Ketika di X-nya dikalikan 2. Kalau dikalikan 3 gimana? Ya makin cepat. Makin cepat lagi. Berarti nanti satu gelombangnya itu 3, 1, 2, 3. Tuh ini satu sekarang jadi 6. Jadi perubahan koefisien X ini mempengaruhi banyaknya gelombang. Semakin banyak koefisien X-nya, semakin banyak gelombangnya. Kalau X-nya 1 gelombang, satu gunung, satu puncak. Kalau X-nya 2, berarti 2 gelombang, 2 gunung, 2 puncak. Kalau 3 gelombang, 3 gelombang, 3 gunung, 3 puncak gitu. Oke. Bagaimana kalau
di depan sin-nya itu, operator sin ini, saya tambahkan koefisien ya. Kita kembalikan dulu ini ke yang biasa. Coba kira-kira apa yang akan berubah dari gambarnya kalau saya tambahkan bilangan 2 di depan sin-nya. Apa yang berubah? Apakah gelombangnya akan berubah lagi kayak tadi? Berubah. Coba ya, saya enter dulu. Rupanya ketika dikalikan 2 di depan sin, di depan operator sin, dia meningkat. Asalnya maksimumnya adalah 1, sekarang maksimumnya 2. Gelombangnya tetap. 1 gunung, 1 lembah. Di gelombangnya tetap ini 1 gunung, 1 lembah. Cuman semua bilangannya dikali 2. Ya. Itu di sinus. Udah? Ada pertanyaan dulu sebelum ini? Kalau transformasi yang lainnya mah sama seperti kalian waktu di persamaan linier dan kuadrat ya. Misal dikurangi 2, maka dia akan bergeser. Bergeser ke bawah. Kalau ditambah 2, maka dia akan bergeser ke atas. Ini mah hampir sama dengan yang lain. Oke. Yang lain gimana selain Arman? Ada pertanyaan nggak? Ini jangan lupa ya, yang lain juga install GeoGebra-nya. Nanti ada tugas. Tugasnya itu kalian buat Kayak kemarin, Pak. enggak, sekarang mah kalian buat. Nanti saya kasih ya, para orang beda-beda tugasnya. Misalkan Arman saya kasih tugas 2 secant X misalkan ya. Secant yang mana secant? Secant apa secant? Ada yang tahu secant? Secant. Apa secant? 1 per cos ya. Oh, iya. Nih saya liatin grafiknya. Secant X ya. Nah, lihat. Grafiknya agak unik ya. Ini grafik secant. Dia kalau misalkan cari titik temu, ada beberapa titik yang nilainya tidak ada gitu, tahingga. Ya, nanti tiap orang bisa beda-beda, saya kasih tugasnya. Ketik di input, enter, kasih penjelasan, kirim ke saya gitu. Nah, itu ya, nanti ini untuk prakteknya. Kalau zaman dulu mah harus pakai tabel trigonometri, digambar manual, itu lama itu teh. Tugas ini bisa seminggu, tapi sekarang cuma hitungan detik, enter udah selesai jadi. Ini ya memang namanya juga kalkulator grafik. Kalkulator grafik mah memang agak curang. Ya, nanti tiap orang bisa beda-beda. Sekarang kita kembali lagi ke yang materinya. Tadi itu grafik sin, sekarang grafik cos ya. Kalau grafik cos sama ya, gunung lembah. Tapi apa yang beda? Yang bedanya jaraknya, radiannya. Oh, pengamatannya kurang berarti. Saya tulis lagi ya, kalau sin kayak gimana. Lihat, sin X yang warna merah, cos X yang warna ungu. Kalau sin X dia mulai dari 0 sampai. Kalau cos X dari 0 sampai 1 sama. Dari 1. Jarak. Dia terakhir di sini kan 1 lambda itu 1 gunung, 1 puncak. Kalau di sini di cos setengah gunung, 1 lembah, setengah
puncak. Tetap di sini juga. Oh, Arman bingung. Kalau ada anak fisika pasti tahu karena satu gelombang itu, gelombang kali itu ya gunung dan lembah gitu, satu lambang itu. Jadi kalau kalian main kali ya digoyang-goyangkan, nanti ya disebut satu gelombang itu satu gunung satu lembah. Satu gunung satu lembah. Kalau di matematika satu gelombang itu 2pi. 2pi itu adalah keliling lingkaran. Jadi kita yang akan bahas, yang akan saya ulangankan secara lisan itu adalah yang sampai 360-nya aja. Nggak akan ditanya misalkan, Arman berapa kosinus dari 408? Enggak. Nyarinya sulit, nanti harus di mana. Walaupun sih memungkinkan di sini, walaupun ini pembulatan, nilainya ada. Gitu. Ya, ini grafik, perbedaan grafik sin dan cos. Sifatnya kayak tadi, kalau di depan X-nya kita tambah 2, tambah koefisien ya, maka gelombangnya akan lebih banyak. Kalau di depan kosinusnya, di depan operator cos itu ditambah juga koefisien, maka dia akan lebih tinggi. Gunungnya lebih tinggi, dan lembahnya juga lebih dalam ya. Sama sifat yang kayak gitunya mah. Kalau nanti ini ditambah dengan variabel konstanta, nah saya tambah lagi konstanta ya. Sama konstantanya juga 2 ditambah, maka dia akan bergeser jadi ke atas. Ditambah dia naik ke atas ya. Kalau dikurang jadi turun ke bawah. Ya, gitu. Nah, nanti yang tugas individunya itu nanti saya share di grup ya. Tiap orang, tiap nama itu punya tugas masing-masing, harus gambar ini, gambar ini, gambar ini, gambar ini. Oke, bagi yang belum punya GeoGebra, siapa di sini yang pakai laptop? Sebenarnya kalian bisa ngatur ini. Zoom-nya dibuka di laptop. Kalian bisa sebenarnya mah ngatur yang ini sok. Gerak-gerakan mouse-nya. Ini bisa digerakkan sama kalian. Nggak bisa, Pak. Ya gitu. Oh, di sananya belum di ini ya pengaturannya. Nanti kalau misalkan ini sebenarnya bisa. Jadi kalian bisa mengerjakan dari komputer orang sebenarnya mah. Kalau misalkan alasannya saya nggak punya komputer, nah atau belum install ininya GeoGebra-nya, ya pakai aja yang udah install. Terus kalian gerakan dari luar. Sekarang mah udah canggih ya teknologi. Jadi misalkan teman saya di Belanda ingin misalkan mau nge-share tugas kuliah misalkan, bisa kita saling bagi tugasnya, terus kita juga bisa mengerjakan bareng-bareng walaupun tidak ketemu, asal dua-duanya komputernya aktif, bisa. Bahkan katanya hacker sekarang itu sudah canggih, kalau ingin memperbaiki komputer, nggak usah datang komputernya, cukup internetnya diaktifkan, kasih tahu di ID-nya apa, dia bisa menyelesaikan tugasnya di tempat lain, beda negara juga nggak masalah. Sebenarnya bisa sih, nggak ada alasan sebenarnya. Saya nggak ngerti gitu. Kan kita bisa video call sekarang mah, lihat video aja langkah-langkahnya install kayak gimana. Nah, kecuali yang nggak ada usaha. Kalau nggak ada usaha mah ada sampai kapan juga nggak akan selesai-selesai. Tugasnya manual aja, Pak. Kalau manual ya lama, manual mah bisa sampai 2 minggu gambar kayak gini teh. Jangan ya, Pak. Kan gini ya, kalau dalam menggambar, kalian salah coret, harus diganti kertas. Itu aturan dari ini
Dari menggambar arsitek itu gitu. Nggak boleh ada bekas penghapus. Kalau ini dijadikan tugas manual, ya ada bekas penghapus, nilai kalian berkurang. Itu gak enaknya teh. Coba yang terakhir ya. Tan-ek ya. Nah, ini tan-ek. Tan-ek mah kayak apa ya grafiknya? Kayak X pangkat 3 kalau di persamaan kuadrat mah. X pangkat 3. Ada titik stasioner. Jadi tan-ek itu yang satu ada yang semua positif, yang satunya ada kondisi yang semua negatif gitu. Yang kita berpermasalahkan itu nah ini ya, puncak ini dengan puncak ini yang sering dipermasalahkan. Ini teh sudut berapa tadi? Yang nulis di sin yang nanya 1 sudut 90, sin 90. Sudut 90 ya. Sudut 90 di sudut 90 di tan-ek. Saya buat garis ya biar kalian percaya. Nah, di sudut ini, sudut kurang atas, lihat ya, dia membingungkan. Tidak berpotongan dengan positif tahingga, tidak pula berpotongan dengan negatif tahingga. Jadi ini nilainya tidak ada. Ya tulis satu ya biar gak bingung. Tan 90 tidak punya nilai. Nih. Tan 90 itu tidak punya nilai. Kenapa? Nanti kalau saya ada ngasih soal kayak gini ya, berapa nilai dari tan 90? Jawabannya tan 90 tidak punya nilai. Kenapa? Karena dia itu membingungkan. Yang sebelah kanan itu negatif tahingga, sebelah kiri grafiknya itu adalah positif tahingga. Ini tidak bisa didefinisikan di matematika. Yang kondisi ini dinamakan asimtot. Garis yang ini yang saya buat yang tadi itu asimtot namanya. Asimtot itu adalah suatu garis yang begitu dekat dengan suatu persamaan tapi tidak pernah bertemu. Contoh yang tadi di sekan juga ada kan? Ada kondisi yang kayak gitu, yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Kalau kita buat asimtotnya, ada satu ini domain X titik anggota di satu domain X yang nggak punya nilai. Bisa dipahami? insyaallah. Saya tuh sampai 50 ya? Oh, 4 menit lagi. 4 menit lagi nih, ada pertanyaan? Pembahasannya cuma grafik sin, cos, tangen, ya? Nanti tugasnya gimana, Pak? Oh, tugasnya mah Nanti ujiannya pakai GeoGebra, Pak? Enggak, ini yang praktek. Ujian lisan tetap ada. Ini praktek. Praktek itu tiap orang nanti dikasih soal, kalian kerjakan, boleh dipoto ke saya, boleh di-share dengan ininya, dengan GeoGebra-nya. Nanti kalian jelasin
gambarnya kayak gimana. Itu aja. Jadi tiap orang beda. Kalau misalkan mau kerja sama juga gak masalah ya, ada tugas bareng-bareng gitu ngerjainnya. Itu mah tugas. Tapi kalau yang ulangan mah nanti dipanggil satu orang, nanti dipanggil misalkan di WA ya. Hari Sabtu saya mau panggil 5 orang. Dipanggil satu-satu, saya tanya lisan, kalian jawab. Jawabnya voice note aja. Nanti saya simpan jawaban kalian. Dan itu nilainya bisa beda-beda. Kalau nilai yang ini, yang praktek itu sebenarnya mah asal di kelompok kalian satu orang ada yang bisa kerjasama gak masalah, semua jadi bisa. Tapi kalau yang ini, yang lisan itu ya harus dihafalkan, terutama anak IPA ya, karena trigonometri nanti ketemu lagi kelas 11, 2 kali belajar trigonometrinya. Kalau anak IPS bahasa trigonometri itu nggak akan diulang lagi, cukup segini aja. Ini juga sebenarnya ada satu materi lagi, yaitu identitas trigonometri, tapi nggak saya sampaikan. Itu penurunan rumusnya lumayan panjang, dan takutnya malah nambah beban. Udah aja yang kita kasih tugas yang ringan-ringannya aja ya. Jadi kalau buat yang ujian lisan materinya apa aja, Pak? Ujian lisan itu hafalan kalian tentang sin, cos, sudut-sudut istimewa untuk sin, cos, tangen. Ya. Jadi misalkan saya acak tangen dari 120 adalah itu kuadran 2 ya, 120 itu 180 dikurang 60. Berarti cari tangen 60 di kuadran 2. Yang nilai positif itu apa? Tangan positif enggak, berarti negatif berapa? Cuman gitu paling soalnya. 1-2 soal untuk meyakinkan aja kalian beneran menghafal atau tidak. Kalau yang di tabel dihafal, Pak? Yang di tabel itu baru sampai 90 ya. Lanjutkan lagi. Di kuadran 2-nya berapa, di kuadran 3-nya berapa, di kuadran 4-nya berapa. Jadinya Pokoknya rumusnya gini, di kuadran 1 semua positif, di kuadran 2 cara nulisnya itu sebenarnya gini rumusnya teh. Misalkan sin 120 itu ngitungnya dari mana? Dari semu X ya, di 180 dikurangi berapa yang ingin jadi 120, berarti dikurang 60 kan? Sin 60 itu berapa? Cek di kuadran 1. Terus di kuadran 2 itu kan sin positif atau negatif? sin positif. Sin positif di kuadran 2 Positif. positif. Yang masih bingung boleh tanya-tanya langsung Japri aja nanti setelah pembelajaran gitu. Yang lisan mah cuman itu aja. Kalau aljabarnya mah nggak saya bahas ya, cukup aja sampai sini. Ini cuman kenalan trigonometri kayak itu apa gitu. Ya belum tentu kalian butuh dari trigonometri mah. Ini mah yang butuh trigonometri itu anak-anak teknik mesin, teknik industri, pokoknya anak-anak teknik yang butuh trigonometri mah. Yang lain mah nggak terlalu. Tambah mungkin jurusan seni, ya nanti seni gelombang nanti kan belajar. Kayak Parana kan bermasalahnya di sana ketika ditanya misalkan berapa frekuensi dari nada do, itu teh pakai trigonometri sebenarnya mas. Jadi memang aplikasi trigonometri itu agak lumayan banyak dan kadang-kadang memberatkan, tapi sebenarnya sederhana gitu. Sipa mau nanya apa? Dijati? Apa kalau fungsi? Ya Arman apa? Fungsi
aplikasi GeoGebra 5 sama GeoGebra 6 itu beda, Oh, Pak. itu versi. Jadi GeoGebra itu adalah hasil pengembangan dari matematikawan dunia. Ini secara gratis yang mereka buat, di-share ke seluruh dunia secara gratis. Dimulai dari versi 1, sekarang udah versi 5, dan kita lagi nunggu yang versi selanjutnya. Semakin tinggi versinya itu semakin simpel ininya, penyimpanan memorinya. Jadi pertama kali GeoGebra dimunculkan, itu berat banget gitu. Kalkulator grafik yang pertama kali itu kayak kalian mah seukuran tab. Dan tidak bisa disimpan di komputer. Dulu mah masih kalkulator grafik diketik X1 ber X2-nya berapa gitu, langsung keluar gambarnya gitu. Dan hanya pertama kalkulator grafik hanya bisa membahas persamaan kuadrat. Semakin sekarang GeoGebra itu sudah bisa sampai 3 dimensi dan statistik, walaupun hanya pembulatan gitu. Jadi kalau kalian mah kalau ingin install, ambil aja yang klasik kelima, itu yang versi gratis ya, legalitasnya udah dibebaskan sama ininya, sama pembuatnya, karena ini kerja bareng. Yaitu bedanya kalau matematikawan di seluruh dunia itu sebenarnya mereka kerja bareng-bareng, saling share. Ini ada aplikasi yang bagus bisa digunakan. Walaupun bahasa kita beda-beda, mungkin bahasa Cina saya nggak ngerti, tapi ketika ketemu dengan persamaan atau simbol aljabar, kita paham bareng-bareng gitu. Ya, Pak. Ya gitu ya. Ada lagi pertanyaan nggak? Sebelum Tidak, saya tutup. Pak. Udah? Oke atau ya, saya tutup dulu. Ya, demikian pembahasannya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.